Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. Saya akan bicara mengenai satu topik teman-teman hari ini yang agak sedikit ini ya lagi menggemparkan teman-teman ya. But before that, ini just to show teman-teman ya, again ya, kita supplier ini teman-teman ya, MC Nalon dulu ya. Ini batangan ini MC Nalon teman-teman ya. Kita ada ukuran dari yang kecil ya, diameter 40 mili sampai yang besar diameter 50 cm teman-teman ya, 500 mili. Yang kita ada ya. Saya juga tadi di video saya yang sebelumnya saya juga kasih tahu mengenai ini properties of MC Nawan teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek juga link saya di Tokopedia teman-teman ya. Nanti saya taruh di description box ya teman-teman. Nah, saya juga udah masukin ya ukuran-ukuran semuanya untuk MC Nawan saya sama pelayanan-pelayanan saya juga ada di Tokopedia teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di sana. Udah oke. Ini saya mau bicara dikit teman-teman ya. Ini yang breaking news ya tentang anak tuh yang bunuh apa tuh ibu kandungnya teman-teman ya kan. Eee, iya, anak bunuh ibu kandungnya, udah gitu juga melukai ayahnya teman-teman yang baru di berita ini ya. Nah, saya sebenarnya saya agak sedikit gimana ya, saya udah banyak bicara sebenarnya di video saya sebelumnya teman-teman ya. Di video-video saya sebelumnya bahwa tuh tentang, ya orang tua adalah yang coba mencelakai anaknya lah ya teman-teman ya. Banyak kali ya ada lah, termasuk pengalaman dari pribadi saya sendiri juga ada teman-teman ya, begitu ya kan. Maksudnya pengalaman pribadi saya lah ya kan. Nah udah gitu juga, saya juga pernah bikin video ya tentang jiwa yang rusak ya. Kenapa kesehatan mental itu penting, teman-teman ya. Nah, saya juga ada bikin video itu, ya kan. Nah, udah itu juga saya juga ada bikin video sebelumnya tentang pembunuhan, teman-teman yang membunuh ya. Membunuh tanpa akal sehat lah, begitu teman-teman ya kan. Begitu ini, kali ini di kasus ini ya, yang anak ini yang di Depok ini teman-teman ya, dia tusuk ibunya katanya sampai 50 kali teman-teman ya. Yang ada kayak 50 tusukan atau bagaimana, ya kan. Nah, udah gitu pas bapaknya pulang, dia juga mau bacok, apa tuh pakai pakai itu pisau yang apa tuh pakai pakai golok teman-teman yang mau bacok bapaknya juga ya kan begitu. Terus makanya saya juga agak sebenarnya saya agak agak kaget sekali ya. Terus saya coba saya ngeliat fotonya teman-teman ya. Fotonya juga itu anaknya itu baru katanya baru umur 20 berapa 23 ya 23 tahun ya. Ya kan masih muda begitu teman-teman ya kan. Tapi ya ini karena perbuatannya begini ya. Masa depan juga jadi hancur ya teman-teman ya kan. Begitu. Saya cuma hanya mau info teman-teman ya. Ini saya cuma mau analisis sedikit ya kasus ini teman-teman ya. Kalau dari penglihatan mata saya gitu ya kan. Nah, memang saya juga bisa salah, tapi sebisa mungkin coba saya kasih sedikit analisis teman-teman ya, begitu ya kan. Kalau saya lihat dari dia punya kelakuan ya, pertama kelakuannya apa tuh dari oke, pertama dari fotonya dulu teman-teman ya. Saya lihat dari karena saya nggak lihat dia pakai full face ya. Jadi cuma hanya pakai masker. Kalau saya lihat dari dia punya sinar matanya teman-teman ya, kayaknya orang ini ada sedikit penyakit kejiwaan teman-teman. Kalau saya lihat ya dari sinar matanya gitu, kayaknya dia memang masih muda ya kan. Tapi jiwanya itu kayaknya agak sedikit belum full dewasa juga ya teman-teman ya kan yang memang umur juga masih segitu sih ya gitu kayaknya dari tatapan sinar matanya itu kelihatan kayaknya ada something's not right gitu ya kayaknya jiwanya itu agak sedikit agak aneh gitu and then dia juga jawab waktu di press conference ya itu di videonya ya. Dia bilang oh maksudnya dia sakit hati katanya ya terus sering dimarahin sering dikata-katain kata-kata yang tidak tidak pantas atau bagaimana lah ya kan begitu jadi dia pendem pendem sampai dia akhirnya dia udah nggak tahan kali ya pas pagi itu ya dia langsung dia bunuh ibunya sendiri ya teman-teman pakai pakai pisau ya kan saya juga gimana ya apa em, ini saya yakin ya ini bukan sebenarnya dia bukan hal yang disengaja teman-teman ya ini dia kalau orang ingin melakukan pembunuhan berencana ya yang saya juga ya kalau yang dulu kan kemarin itu yang murid apa tuh murid sorry mahasiswa UI ya dia kan berencana ya jadi dia niat memang dia pergi ke kosannya dia mau habisin dia kan teman-teman ya begitu. Nah kalau ini saya lihat kayaknya dia bukan disengaja punya teman-teman ya pagi-pagi begitu jam berapa jam 9.30 ya katanya ya kejadiannya pagi-pagi terus ada teriakan apa segala macam jadi orang kalau mau membunuh berencana nggak mungkin pas terang-terang begitu ya mungkin malam-malam pas lagi tidur dibunuh atau bagaimana ya teman-teman ya jadi secara diam-diam tanpa ada teriakan atau gimana ya terus tanpa meninggalkan jejak sama sekali gitu ya teman-teman ya kan. Tapi dia pagi-pagi dia ke rumah ya ada orang begitu udah tempatnya rame ya. Jadi itu saya rasa dia nggak mungkin disengaja. Jadi out of ini apa nih refleks dia pas refleks pas momen itu ya dia langsung dia berbuat begitu. Jadi saya ngeliat orang ini harusnya kalau orang yang jiwanya sehat teman-teman ya dia pasti dia bisa berpikir ya dengan jernih ya kan dia pikir oh ini ibu saya ya memang mulutnya jahat ya atau mulutnya suka mengecam atau mengatain atau bagaimana ya nah ya udah gitu ya udah jangan terlalu banyak ngomong sama dia ya walaupun dia katanya menuduh dia lah ya untuk katanya mencuri apa mencuri uang atau gimana penjualan apa kardus ya katanya korupsi ya mungkin nggak tahu deh ya mungkin uangnya dikiranya dijual harusnya dapat uang tapi kok kenapa uangnya tuh terus kemana dipakainya gitu teman-teman ya kan jadi mungkin ibunya marah atau bagaimana kali ya kan begitu.
Ya jadi, sehingga dia benar-benar ini kalau memang dia, merasa tidak bersalah ya atau bagaimana, mungkin dia harus bicara. Tapi kalau memang dia tidak bisa bicara ya, ya udah gitu, lebih baik kalau bisa ya jangan, nggak usah membantu bisnis bisnis orang tuanya, yang penting cari kerja di mana sendiri atau bagaimana, ya kan? Nah begitu. Kita orang semua juga, saya juga teman-teman termasuk ya, orang tua ya pastilah pernah dituduh ya, difitnah sama orang tua, sama keluarga dekat keluarga sendiri pasti ada lah ya. Tapi kita udah tahu begitu, kita juga lebih baik kita menjauhkan diri teman-teman, ya kan. Satu contoh kasus juga adalah saudara saya, saya juga saya juga ada adik-adik teman-teman ya. Nah begitu, kadang-kadang orang tua itu juga kadang suka nggak mikir ya teman-teman. Jadi kadang anak itu juga, ini dari pengalaman pribadi saya teman-teman, anak kadang mulutnya juga orang tua juga ya kayak begitulah ya, kurang kurang dijaga mulutnya kadang-kadang ya, ya bukan orang tua aja, semua orang juga kadang punya mulut juga kadang kurang dijaga ya, kurang filter gitu teman-teman. Jadi seenak jidat ngatain orang, nah udah gitu caci maki orang atau oh kamu kamu bodoh, kamu bego gitu. Jadi ada juga kayak misalnya kayak saudara saya teman-teman ya. Jadi saya ya, eh, adik saya gitu kan, ya pasti tiap anak, eh, apa tuh academic ability ya pasti beda-beda lah ya di sekolah teman-teman, maksud saya ada anak yang pinter ya nggak usah diajarin terus dapat nilai bagus teman-teman ya, ada anak memang kan lebih lambat ya, ya kan mesti tuh dibimbing, diajarin ya bagaimana, jadi perlu les atau bagaimana ya, zaman-zaman dulu lah teman-teman. Nah, jadi adalah saudara saya sendiri ya, saudara kandung saya sendiri, emang dia lebih lamban teman-teman ya dibandingin sama saya sama adik saya yang satu lagi ya kan. Jadi selalu tuh kadang orang tua saya suka ngatain dia gitu ya, oh si lamban, ya si si bego misalnya ya, si si tolol gitu ya, udah gitu ya begitulah selalu dikatain. Tapi kalau saya sama adik saya yang satu lagi nggak dikatain gitu, karena kan memang kita belajar kita lebih cepat. Jadi kita misalnya udah semua ulangan atau bagaimana kita udah bisa gitu ya, sehari sebelumnya juga udah hafal atau bagaimana, jadi selalu dia dikatain. Sampai satu-satu pas saya ada di luar, kita orang juga, waktu itu kita pada sekolah di luar teman-teman ya, kita bertiga ya. Nah, jadi adik saya yang lambat itu selalu juga dikatain, masih dikatain juga ya kan, sampai saya bilang sama dia, sampai dia juga pernah nangis teman-teman ya depan saya bilang, maksudnya mama sama papa selalu ngatain dia gitulah, dia bego, dia bodoh, dia lambat apa segala macam itu teman-teman. Jadi kadang-kadang, saya selalu saya nasehatin dia, tunjukin ya. Mungkin kedua orang tua ngatain kamu begitu, kamu harus tunjukin ya, kasih lihat bahwa kamu bisa, ya kan, bahwa kamu tuh bisa dapat nilai bagus juga apa segala macam. Jadi saya sebagai kokoh teman-teman, sebagai yang lebih tua, saya kasih tahu ya adik saya, maksudnya ngomongan mereka itu jangan didengar gitu ya, orang tua mulut ya. Jadi kamu harus tunjukin sendiri kamu bisa gitu teman-teman. Ya semacam kayak begitulah. Kadang-kadang kita lihat kalau adik saya satu lagi enggak, ya, jadi dia juga lebih ya namanya anak paling kecil ya, dia lebih difavoritin lah sebagai anak 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 kesayangan yang paling kecil lah ya gitu sama orang tua, biasa begitulah teman-teman ya kan. Nah jadi saya ngeliat kasus ini juga ada kemiripan teman-teman ya, sama juga ya, jadi anak dari kecil ya selalu kalau kita orang bilang dicecer teman-teman, dikata-katain atau bagaimana sampai dia juga besar ya, dia jadi memberontak jiwanya ya. Jadi sampai pada tahap begitu ya kan. Nah saya sih yakin anak ini, yang si pembunuh ini teman-teman umur segitu ya, baru 23 ya, saya rasa dia bukannya niat mau bermaksud atau bagaimana ya, cuman karena dia tekanan jiwanya terlalu berulang-ulang begitu ya. Jadi kayak karet ditarik, di karet karet ya, atau elastic band teman-teman, ditarik ditarik tarik masih bisa tarik, habis itu langsung ditarik lagi langsung putus teman-teman ya, begitu ya karet ya begitu, ya kan. Nah analoginya mirip kayak begitulah ya. Jadi dia udah nggak tahan, langsung dia at the breaking point ya teman-teman ya begitu, ya kan. Seharusnya ya mungkin ya kayak begitu, sayang dia cuma dua, maksud kalau dia lebih tua ya, ada adiknya ya, dia nggak ada orang lain atau yang membimbing atau bagaimana. Mungkin dia kalau dia ada saudara yang lebih tua, bisa ya bisa gimana lah ya, bisa bicara atau bagaimana, ya kan. Begitu saya lihat tuh sebenarnya agak sulit, kasihan sih sebenarnya teman-teman ya kan, pada posisi dia begitu ya juga seharusnya juga dia juga ya namanya orang ya, namanya manusia ya, pada poin itu ya marah-marah atau bagaimana, ya kan. Emosinya lagi meluap-meluap ya pas itu ya. Saya sendiri saya juga ya, kita semua pasti pernah teman-teman ya. Pas kita lagi berdebat ya, kita juga kesel ya kan, emosi tinggi ya kan. Kalau saya sih sebagai ini teman, saya udah tahu orang ini misalnya toxic teman-teman ya. Orangnya tuh nggak bisa diajak bicara dengan akal sehat. Saya lebih menjauh teman-teman. Kalau sifat-sifat saya begitu ya. Saya nggak mau beradu mulut ya, beradu mulut sama sama orang-orang kayak begitu teman-teman. Termasuk misal orang tua saya sendiri ataupun bahkan saudara saya sendiri, saya nggak mau saya berlawanan, saya berngadu mulut atau wah membela diri mati-matian depan mereka gitu ya, enggak ya kan. Kita udah tahu ya di dalam hati kita teman-teman ya, bahwa tuh itu orang memang pada dasarnya memang nggak benar dan kurang fair gitu, atau tidak fair bahkan ya begitu. Kalau saya udah memilih, saya udah tahu nih orang ini kayak begitu, saya lebih lebih menjauhkan diri teman-teman ya begitu, sebisa mungkin lah ya.
kalau memang ada hal-hal harus didiskusikan sebagai keluarga, ya udah kita discuss ya. Tapi selain itu ya udah, lebih baik jangan berurusan dengan teman-teman. Kalau saya prinsip begitu ya. Gitu. Jadi kita kalau udah tahu seseorang itu udah memang toxic dan pikirannya juga egois atau bagaimana teman-teman misalnya, ya kita lebih baik kita jangan terlalu baik berurusan. Akibatnya begini, akibatnya jadi kayak begini, ya kan? Begitu. Jadi kita jadi berantem gitu teman, beradu pendapat. Jadi akibatnya ya, you know, ya begitulah teman-teman, ya kan? Nah, jadi ya akhirnya berbuat penyesalan yang tidak bisa diputar waktu teman-teman ya, begitu. Ya kan? Kemarin tuh salah satu di podcastnya si Deddy ya, produser juga ada, dia juga ada bicara kalau dia lagi berantem atau bagaimana. Ya kan saya ingat ya, maksudnya dia suruh pasangannya itu lebih baik shut the F up gitu teman-teman, ya kan. Dia suruh si pasangannya itu shut up, dia juga shut up, langsung dia pergi gitu ya. Jadi at the heat of the moment lebih baik, you know, pisah, maksudnya menjauh gitu teman-teman. Jangan tuh at the heat of the moment langsung, you know, lebih tambah 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 berantem lagi, bisa-bisa main pukul-pukulan atau bisa-bisa saling membunuh gitu teman-teman, ya kan. Karena saking emosinya gitu pas pada momen itu. Saya juga ingat momen dia begitu ya. Ya kan? Nah ini juga sama ya kan, kalau kita lagi emosi pasti ini lebih baik kita menjauh ya kan. Lihat benda-benda tajam, aduh maksudnya kita udah harus tahu teman-teman konsekuensinya begitu ya. Kadang ya memang pas kita lagi kesel, lagi kita udah kesel banget sama orang ini yang kita berhadapan ya, pada momen itu kita juga beranggap, aduh, mendingan lu cepet ini deh, mendingan kamu cepet pergi atau bagaimana gitu teman-teman, ya kan. Nah, ya lebih baik begitu juga teman-teman. Nah, jadi ya kan kita harus bisa belajar teman-teman ya dari segala situasi kayak begini ya. Jadi yang kejadian begini, ya kan, emosi kita, dan kita juga makanya saya pernah bikin itu video sebelumnya tentang jangan membuang waktu sama orang-orang apa yang bodoh atau orang-orang yang egois itu teman-teman ya. Daripada kita misalnya kita di jalanan ada mobil ya, misalnya kayak saya udah pernah bilang di video saya sebelumnya, ada orang misalnya orang mau ngajak, you know, berantem di jalanan, mobil apa segala macam mau lewatin kita, apa biarin aja, ya kan. Kita mengalah untuk menang teman-teman ya. Di video saya mengalah untuk menang teman-teman ya kan. Kita nggak usah membuang waktu kita sama energi kita sama orang-orang seperti begitu, ya kan. Karena akibatnya apa, kita juga dirugikan teman-teman ya. Emosi kita meluap, kita juga akhirnya berbuat hal-hal yang misal kita di jalanan nih, kalau kita bawa mobil traktor, mobil gede, kita bisa hantam mobil dia ya. Kalau kita mobil bagus, misalnya mobil kecil, ya kan. Lah kita gimana mau lawan mobil dia, ya kan teman-teman, misal begitu, ya kan. Jadi lebih baik kita mengalah, kita belajar mengalah, bukan apa, untuk menang teman-teman, untuk melindungi diri kita sendiri teman-teman, ya kan, begitu, ya kan. Jadi saya sekali lagi teman-teman, dengan news ini, yang breaking news ini, ya saya agak sedikit sebenarnya saya agak rasa gimana, saya agak rasa kasihan ya. Tapi di satu sisi memang itu perbuatan memang tidak tidak boleh teman-teman. Itu membunuh orang tua itu dosanya besar sekali ya, begitu. Taruh pun orang tua ingin mencelakai kita ya, anaknya, kita nggak boleh bunuh mereka teman-teman ya, begitu, ya kan. Biarin aja, biar mereka mau, orang tua sendiri mau mencelakai anak ya. Kayak kasus saya misalnya pesugihan atau bagaimana, itu urusan mereka sama yang di atas, ya kan. Saya yakin yang di atas juga punya, teman-teman harus tahu yang di atas juga punya mata teman-teman ya. Dari hati kita ya, apa nih, ketulusan sama keikhlasan kita teman-teman sebagai manusia ya terhadap orang-orang kayak begini yang mau merugikan, mau mencaci maki kita, mau memfitnah kita, apa segala macam teman-teman ya. Biarin, silakan aja, kita terima dengan lapang dada ya. Biar di atas yang mengetahui ya, yang di atas Tuhan sama para malaikat dan dewa dewi juga, mereka juga tidak buta teman-teman ya. Dari hati kita, apa tuh, niat tulus baik kita teman-teman. Yang penting kita sendiri, kita niatnya baik teman-teman ya. Kita juga jangan berniat jahat ya teman-teman. Begitu aja sih kalau saya untuk video kali ini ya. Saya juga nggak mau terlalu panjang teman-teman ya. Anyway, hopefully teman-teman bisa dapat hikmahnya ya, the lesson learn ya dari ini kejadian begini. Saya juga banyak belajar teman-teman ya, begitu ya kan, untuk jadi lebih bijaksana di masa depan ya teman-teman ya. Anyway, if you don't mind teman-teman ya, you can help me also to subscribe, like, share, and also comment teman-teman ya. Oke, bye bye.